Salam, perkenalkan nama saya Isaka Namangi dengan NIM 200303038 kelas A semester 1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Cendana Kupang. Saya akan mereview salah satu buku pengantar politik dengan judul Dasar-Dasar Politik. Saya akan mulai bereview dari bab yang ke-8. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Secara horizontal, pembagian kekuasaan menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal dengan tres politika. Berikut perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Konfederasi, kekuasaan alat bersama itu sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara kesatuan, menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam Badan Legislatif Nasional atau pusat. Negara federal. Salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyelesaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dan dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Yang pertama, Amerika. Dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat dan mengadakan konfederasi tahun 1781 hingga 1789 dan membentuk negara federal sejak tahun 1789. Berikut Jerman. Sebelum masa Napoleon, ada lebih atas 100 negara yang berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi suci, dan Jerman pada saat ini, baik Jerman Timur dan Jerman Barat, adalah kembali berbentuk federal. Belanda. Pada tahun 1579, mulai dengan konfederasi yang lemah dan terdiri dari 7 provinsi yang akhirnya menjadi negara kesatuan. Beberapa macam negara federal. Federalisme di Amerika Serikat. Bentuk negara Amerika Serikat umumnya dianggap sebagai federalisme yang paling sempurna. Ia mempunyai ciri-ciri federalis yang kuat, yaitu yang pertama, dana kekuasaan terletak di negara-negara bagian. Yang kedua, kedudukan Mahkamah Agung Federal sebagai penafsir utama dari Undang-Undang Dasar dalam memutuskan masalah kompetensi antara berbagai tingkat pemerintah. Federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme ternyata ada dalam susunan badan legislatifnya, yaitu Soviet tertinggi. Federalisme di Indonesia, yaitu Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949 sampai 1950. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 15 negara bagian yang secara formal kedudukan saling martabat dan saling sama hak. Perkembangan konsep tres politika. Pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Tres politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. Tres politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebagian tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk menjaga penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Saya akan melanjutkan ke bab yang ke-9. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif. Di negara-negara demokrasi dan badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Wewenang badan eksekutif yaitu yang pertama, administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Kedua, legislatif. Legislatif yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Ketiga, keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, penyelenggaraan perang,
pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Keempat, yudikatif, migrasi, amnesti, dan sebagainya. Kelima, diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Badan legislatif. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Fungsi badan legislatif yaitu menentukan kebijakan dan membuat undang-undang dan mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Badan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termaksud bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Baik, saya akan mereview lanjut ke bab yang ke-10. Partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik. Jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu, dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Besar sekali jumlahnya. Partisipasi politik dengan negara otoritas. Di negara-negara otoriter seperti komunitas pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui keajarannya karena secara formal kekuasaan atas ada di tangan rakyat. Tujuan utama partisipasi pada dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Partisipasi politik di negara berkembang. Negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak tergantung pada partisipasi rakyat. Partisipasi politik melalui New Social Movements atau NSM dan kelompok-kelompok kepentingan. Partisipasi lain yaitu melalui kelompok-kelompok. Tujuan kelompok ini ialah mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka. Gerakan sosial hingga perkembangan istilah-istilah seperti grup politik, neopolitik, dan sebagainya. Beberapa jenis kelompok. Yang pertama, kelompok anomi. Yang kedua, kelompok non-asosiasional. Yang ketiga, kelompok institusional. Yang keempat, kelompok asesional. Yang kelima, lembaga swadaya masyarakat LSM di Indonesia atau LSM sepadan dengan NSM. Baik, saya akan melanjutkan ke bab yang ke-11. Pengantar partai politik. Pengantar partai politik merupakan sarana bagi warga untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Secara perkembangan partai politik. Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade abad 18. Di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini bermula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Definisi partai politik. Menurut Karl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah. Bagi pimpinan partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan dan bersifat adil serta material.
Fungsi partai politik. Fungsi di negara demokrasi. Yang pertama, sarana komunikasi politik. Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik. Yang keempat, sarana mengatur konflik. Fungsi di negara otoriter, Partai Komunis juga melaksanakan beberapa fungsi, tetapi pelaksanaannya sangat berbeda dengan yang ada di negara demokrasi. Fungsi-fungsi di negara berkembang. Partai politik adalah sebagai sarana untuk pengembangan integrasi nasional dan pembukaan identitas nasional. Klarifikasi sistem kepartaian. Perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu. Analisis semacam ini dinamakan sistem kepartaian. Pertama kali dibentangkan oleh Maurice de Verge dalam bukunya Politik Parties. Partai politik di Indonesia. Zaman demokrasi Indonesia. Yang pertama, masa perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, zaman Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, masa pengakuan kedaulatan. Yang keempat, zaman demokrasi pimpinan. Yang kelima, zaman demokrasi Pancasila. Evaluasi partai politik 1945 sampai 1998 dan rekomendasinya. Yang terakhir, zaman reformasi. Saya akan melanjutkan ke review bab yang ke-12. Sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum antara dua sistem ini ialah bahwa cara penghitungan memperoleh suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan dan kelemahan sistem distrik. Keuntungan sistem distrik yaitu sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik. Yang kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai yang baru dapat dilindungi. Yang ketiga, karena kecilnya distrik, maka wakil terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya. Yang keempat, bagi partai besar, sistem ini menguntungkan. Yang kelima, lebih mudah bagi partai untuk mencapai kedudukan mayoritas. Yang terakhir, sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Berikut kelemahan sistem distrik. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Yang kedua, sistem ini kurang representatif. Yang ketiga, sistem distrik dianggap kurang efektif dalam penyelenggaraan yang plural. Yang keempat, adanya kemungkinan si wakil cenderung lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional. Keuntungan dan kelemahan sistem proporsional. Keuntungan sistem proporsional. Sistem proporsional dianggap representatif. Yang kedua, sistem proporsional dianggap lebih demokratis. Kelemahan sistem proporsional. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau kerjasama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada. Yang kedua, sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Yang ketiga, sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon dan banyaknya partai bersaing. Gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Setengah dari parlemen dipilih melalui dengan sistem distrik dan setengah lagi dipilih dengan proporsional. Setiap pemilih mempunyai 2 suara. Pemilih memilih calon atas dasar sistem distrik sebagai suara pertama dan pemilih memilih partai atas dasar sistem proporsional sebagai suara kedua. Negara melakukan ini sistem gabungan adalah Swedia, Italia, dan Indonesia. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dalam pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 sampai 2004 mempunyai kekhususan dan keistimewaan dibandingkan dengan yang lain.
Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.